Coba tebak, dari 7,9 miliar manusia yang ada di bumi, jumlah cowok dan ceweknya beda jauh nggak sih? Mungkin ada yang beranggapan kalau misalnya perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Sebenarnya, dari setiap 100 bayi perempuan yang lahir, ada 105 bayi laki-laki. Tapi dasarnya laki-laki ya, punya tingkat kematian yang lebih tinggi. Faktornya banyak, dari mulai kekerasan, kecelakaan, pekerjaan, dan gaya hidup yang lebih beresiko. Ditambah lagi, perempuan punya sistem imun tubuh yang lebih kuat dan 2 kromosom X, yang memberinya cadangan genetik apabila ada salah satu gen yang cacat di kromosomnya. Jadi meski awalnya laki-laki lebih banyak, tingkat kematian yang tinggi bikin populasinya jadi hampir seimbang. Bahkan di usia lanjut, perempuan justru lebih banyak. Jadi seolah-olah laki-laki dilarikan lebih banyak untuk cadangan. Tapi keseimbangan ini ternyata nggak selalu bertahan. Sepanjang sejarah, ada masa di mana keseimbangan ini rusak parah. Mulai dari kebijakan pemerintah, perang, sampai pilihan manusia itu sendiri. Next aku bahas contoh-contoh nyata di mana keseimbangan gender manusia benar-benar goyah. Dari video sebelumnya, kita udah lihat kalau misalnya jumlah cowok dan cewek di dunia itu hampir seimbang. Ada beberapa hal yang bisa merusak keseimbangan ini. Perang, kebijakan, dan perpindahan manusia besar-besaran. Salah satu contohnya, bahkan bisa bikin sebuah negara isinya 75% laki-laki. Ini adalah contoh paling ekstrim di sejarah modern. Pada Perang Dunia Kedua, Uni Soviet kehilangan 27 juta jiwa. Dan mayoritas itu adalah laki-laki usia produktif yang ikut wajib militer. Dampaknya separah apa? Dari sensus tahun 1959, laki-laki berada di 45% dan perempuan 55%. Kesenjangan ini butuh waktu 75 tahun untuk memulihkannya. Itu pun belum sepenuhnya pulih. Kalau perang merusak keseimbangan dengan kematian, Tiongkok melakukannya dengan kebijakan. Preferensi budaya terhadap anak laki-laki ditambah dengan kebijakan satu anak di tahun 1980-an mendorong praktik aborsi selektif. Puncaknya, rasio kelahiran di beberapa daerah mencapai 118 dibandingkan 100 dari perempuan. Tapi ternyata, kasus yang paling ekstrim itu bukan tentang kematian atau kelahiran, tapi tentang perpindahan manusia. Di Qatar, 74,91% itu adalah laki-laki. Ada yang lebih parah. Di Uni Arab Emirat, setiap 200 laki-laki, ada 100 perempuan. Penyebabnya adalah banyaknya pekerja laki-laki migran yang datang untuk bekerja di konstruksi dan energi. Sementara penduduk asli negara itu sendiri itu jumlahnya kecil. Jadi, keseimbangan alami gender manusia itu bisa rusak lewat 3 cara yang berbeda. Kematian massal, kebijakan yang disengaja, dan perpindahan manusia. Tapi ini akhirnya bikin aku penasaran, apakah hewan juga punya masalah yang sama? Apakah mereka lebih rentan atau justru lebih stabil dibandingin manusia? Di part sebelumnya, kita udah lihat bahwa perang, kebijakan, dan migrasi bisa ngerusak keseimbangan gender manusia selama bertahun-tahun. Nah sekarang pertanyaannya, apakah hewan juga serapuh itu atau malah lebih tangguh? Ada teori evolusi bernama Fisher Principle yang menyatakan bahwa hampir semua spesies yang kawin secara seksual dari serangga sampai mamalia punya kecenderungan alami menuju rasio 50-50. Kenapa? Karena kalau salah satu gender jadi langka, individu dari gender itu akan lebih laku buat kawin. Jadi akhirnya alam mendorong untuk kembali ke keseimbangan tersebut. Di alam liar, satu kawanan singa biasanya cuma punya 1-3 jantan dibandingkan banyak betina. Kelihatan timpang banget kan? Tapi itu cuma di level kawanan. Kalau dihitung total, populasi singa se-Afrika itu akan tetap mendekati rasio 1:1. Di sarang lebah, yang paling kelihatan itu adalah ribuan pekerja lebah betina. Tapi saat musim kawin tiba, koloni memproduksi drone atau jantan dalam jumlah besar. Dan uniknya, total energi yang diinvestasikan untuk koloni bagi jantan dan betina itu sama besar. Ini bentuk lain dari keseimbangan 50-50, cuman dalam bentuk biaya, bukan jumlah individu. Nah, ini yang paling mengkhawatirkan. Penyu hijau nggak punya kromosom penentu kelamin kayak manusia. Jenis kelaminnya ditentukan oleh suhu pasir tempat telur dirami. Karena global warming, penelitian di Great Barrier Reef bagian utara menemukan bahwa lebih dari 99% penyu muda yang lahir di sana sekarang berjenis kelamin betina. Dibandingkan dengan pantai bagian selatan yang lebih sejuk, populasinya jauh lebih seimbang. Ini bukti nyata bahwa keseimbangan 50-50 itu bisa rusak karena manusia. Kalau suhu berubah 1 atau 2 derajat aja, keseimbangan alami yang tadinya ada bisa runtuh. Jadi kesimpulannya, rasio 50-50 itu bukan hal mutlak, tapi kecenderungan alami yang terus diupayakan untuk dijaga.
Manusia bisa merusaknya lewat perang, kebijakan, atau migrasi. Hewan seperti singa dan lebah punya cara sendiri untuk tetap seimbang, walaupun kelihatannya timpang. Tapi penyu ngingetin kita tentang satu hal, bahwa keseimbangan itu rapuh. Dan kadang manusia adalah penyebabnya. Makasih buat yang udah nonton video ini sampai habis. Stay tune untuk video-video selanjutnya.